Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bacaan Alkitab saya ambil dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama ayat 24 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sebelum membacanya, marilah kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, dalam perkenanan-Mu, dalam rahmat-Mu, kami dapat menikmati segala yang baik dari-Mu. Kekuatan, kemampuan, kesehatan dan kesempatan untuk terus hidup di hadapan Tuhan dalam segala keyakinan. Bersama dengan Tuhan, kami terus melewati perjalanan hidup ini dengan terasa mudah dan ringan, karena Tuhan beserta. Kini kami hendak kembali dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Hamba yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan ini memohon kepadamu ya Tuhan, berilah hamba-Mu kesempatan untuk menikmati persekutuan di hadirat-Mu, untuk menyampaikan firman-Mu, dan berilah hamba-Mu hikmat melalui Roh Kudus, supaya dapat menyampaikan firman-Mu jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya akan membaca bagian Alkitab ini diberi judul Pelayanan dan Penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku, untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Demikianlah sabda firman yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan itu, tapi juga melakukannya. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sungguh kita bersyukur dalam hidup ini. Sebab kita dalam kesadaran iman bahwa betapa hebat dan luar biasanya setiap pergumulan dan persoalan
yang terjadi dalam hidup kita. Gereja-gereja Tuhan, tapi juga dalam lingkup pemerintahan dan semua aspek harus bergumul dengan keadaan, situasi, kondisi yang begitu berat. Terutama ketika kita masih ada dalam sebuah pergumulan pandemi COVID-19. Ada hal-hal yang berbeda dan berubah. Tetapi justru dari sanalah kita ternyata banyak belajar untuk melihat setiap kehidupan itu dalam segala realitas yang terjadi lewat kacamatanya Tuhan atau lewat perspektif Allah, pandangan tentang Allah. Bahwa sesungguhnya ternyata Allah memberi dan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Terutama juga akan berkaitan dengan bagaimana kita hidup dalam pelayanan kita. Khusus bagi kita yang melayani di gereja kita masing-masing. Setiap kita pasti memiliki medan pelayanan yang berbeda. Ada yang melayani di desa, ada yang melayani di pedalaman, tapi juga ada yang melayani di kota. Bagi banyak orang berkata bahwa di kota kok lebih gampang atau di desa lebih susah. Tidak, tapi semuanya sama. Setiap kita juga ternyata punya cara yang berbeda dalam rangka menghadapi sebuah tantangan di medan pelayanan itu. Kita menyaksikan ada saudara-saudara kita yang sangat sulit beribadah, bahkan juga tempat ibadah mereka dibakar dan dihancurkan. Tapi juga ketika di masa pandemik ini, ketika jemaat harus beribadah di rumah masing-masing, kita juga pada akhirnya harus mencari cara untuk bagaimana kita tetap tangguh dan kokoh di dalam pelayanan kita, tapi juga dalam keimanan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan melihat satu bagian Alkitab, bacaan dalam Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-24 sampai pasal 2 ayat 1 sampai 5. Saya akan menghentar dan membawa kita pada sebuah perenungan tentang bagaimana kita tangguh di medan pelayanan, kokoh dalam keimanan. Dan itulah judul atau tema khotbah kita saat ini. Tangguh di medan pelayanan, kokoh dalam keimanan. Bagaimanakah kita membuat sebuah keputusan tapi juga pengakuan untuk tetap tangguh di medan pelayanan, kokoh dalam keimanan, dalam realitas yang seperti yang saya katakan tadi. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi khususnya dalam pelayanan. Belajar dari bacaan Alkitab saat ini, paling tidak ada 3 hal yang akan kita pelajari berkaitan dengan judul khotbah kita ini. Tangguh di medan pelayanan, kokoh dalam keimanan. Pertama, karena pusat pelayanan kita adalah Kristus. Artinya, walau dalam keadaan situasi dan kondisi yang berat, walau dalam keadaan yang sulit dengan segala yang terjadi dalam hidup, tapi ketika pusat pelayanan kita adalah Kristus, maka kita akan sama-sama melihat dan meneladani pelayanan Kristus yang dia rela menderita demi untuk kita. Demikian juga Paulus ketika dia menyampaikan surat ini kepada jemaat di Kolose. Ketika dia juga ada dalam penderitaan dan pergumulan. Ketika dia dipenjarakan. Ketika dia dalam situasi yang sulit. Tetapi ada hal yang diakui oleh Paulus berkaitan dengan suratnya yang dia sampaikan kepada jemaat yang ada di Kolose. Paulus sadar bahwa ternyata pelayanan yang dia buat adalah pelayanan untuk Kristus dan bagi jemaat. Dan dia sadar bahwa dia menjadi seorang pelayan karena dipanggil, karena dipilih oleh Allah sendiri. Karena itu kita bisa melihat dari bacaan Alkitab ini. Ayatnya yang ke-24
sampai ayatnya yang ke-29 bacaan kita. Paulus sadar bahwa dia adalah pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadanya. Karena Allah yang mempercayakan pelayanan itu. Ketika kita membaca melihat dari bacaan Alkitab ayatnya yang ke-25. Karena Allah lah yang mempercayakan pelayanan itu. Kristus menjadi pusat teladan Paulus. Bahwa jika Kristus telah lebih dahulu memberi teladan yang baik dalam penderitaannya untuk memberi kelepasan atas dosa dan maut dan memberi kita keselamatan atas penderitaannya, maka Paulus pun rela walau menderita demi Injil Kristus. Walau dalam keadaan yang menderita, yang sulit, tapi dia tetap tangguh dalam pelayanan, kokoh dalam keimanannya, sebab dia melayani Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Paulus sampai rela menderita dalam pelayanannya? Apa keuntungannya bagi Paulus? Di bagian lain Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Adalah sebagian dari pengakuan iman dari Paulus tentang bagaimana dia melayani Kristus dalam segala realitas yang terjadi. Paulus rela menderita dalam pelayanan supaya rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari tahun ke tahun, turunan ke turunan, supaya dapat diberitakan kepada bangsa-bangsa lain, supaya setiap orang dapat mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Dan Paulus kembali melanjutkan dan menegaskan bahwa itulah yang ia usahakan dan pergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalamnya. Paulus tetap kokoh dalam pelayanan, tetap tangguh dalam keimanan, sebab Allah adalah sumber kekuatan yang memberi kekuatan kepadanya. Di bagian lain juga Paulus mengakui bahwa justru dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pusat pelayanan yang dimiliki oleh Paulus adalah Kristus, maka pada akhirnya Paulus rela dalam penderitaan dan pergumulan, dan dia mau mengingatkan itu juga kepada jemaat yang ada di Kolose. Dia tahu bahwa dia kuat bukan karena dia hebat, tapi dia kuat karena dia punya Tuhan yang hebat, karena Tuhan yang memilih, karena Tuhan yang memanggil, karena Tuhan yang menetapkan, maka juga Tuhan mampukan. Biasanya kita mendengar ada sebuah kalimat-kalimat yang memberi penghiburan bagi para pelayan-pelayan Tuhan, termasuk juga bagi saya. Ketika ditempatkan di beberapa tempat, sebab memang organisasi kami adalah organisasi kongregasional yang juga memutasikan gembala-gembalanya, dan ada sebuah pernyataan dari kami bahwa siap ditempatkan di mana saja. Lalu sebuah pengakuan iman, jikalau Tuhan yang utus, pasti dia urus. Kalau Tuhan yang panggil, maka dia juga akan sertai. Kalau Tuhan yang pilih, maka dia juga pasti akan mampukan. Artinya ini bagian dari sebuah komitmen pelayanan. Karena itu ketika ada dalam pergumulan dan persoalan, dalam pelayanan, dalam setiap kondisi keadaan, apalagi ketika di masa pandemik ini, pada akhirnya kita tetap survive, tetap tangguh, tetap kuat di dalam pelayanan. Karena juga kita kokoh ada Tuhan dalam iman kita yang berkata, dia mampukan dan dia beri kekuatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pusat pelayanan kita bukanlah menyenangkan orang lain. Pusat pelayanan kita bukan mencari pengakuan orang lain.
Pusat pelayanan kita bukanlah sebagai pencitraan kepada orang lain. Tapi jikalau kita tangguh, jikalau kita tetap kokoh sampai hari ini, kita tahu karena kita melayani Tuhan, melayani Juru Selamat yang juga telah lebih dahulu melayani kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pelayanan yang kita buat, pelayanan yang kita kerjakan dalam setiap realitas pelayanan yang terjadi, jikalau pada akhirnya tetap berfokus pada Kristus, maka pasti Dia akan mampukan kehidupan pelayanan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal yang kedua dari bacaan Alkitab hari ini, tangguh di medan pelayanan, kokoh dalam keimanan. Yang kedua adalah karena fokus pelayanan kita jelas. Kalau yang pertama karena pusat pelayanan kita adalah Kristus, yang kedua karena fokus pelayanan kita jelas. Paulus menuliskan dimulai dari pasal 2 ayat 1 sampainya yang ketiga bacaan Alkitab kita. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Karena fokus pelayanan kita jelas, Paulus melihat hal itu. Bahwa fokus pelayanannya bukanlah kepada siapa. Fokus pelayanannya adalah kepada jemaat. Supaya jemaat semakin dikuatkan. Supaya jemaat semakin dihibur. Supaya jemaat tetap bersatu di dalam kasih. Supaya jemaat memperoleh kekayaan dan keyakinan pengertian. Lalu supaya jemaat mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus, yang juga banyak orang yang mencari, banyak orang yang mau untuk menyelidiki rahasia-rahasia itu. Tapi Paulus, dia tahu dan dia sadar bahwa keadaan, situasi, dan kondisi, apalagi dengan tekanan demi tekanan, pergumulan demi pergumulan yang terjadi, pasti jemaat tidak fokus, apalagi juga Paulus. Tapi juga Paulus mau mengingatkan bahwa dia tidak mau menyombongkan diri. Dia tidak akan berkata bahwa perjuangan yang dia lakukan itu untuk dia, tapi untuk jemaat. Setiap hal yang dia kerjakan, setiap hal yang dia lakukan, walaupun begitu berat, walaupun begitu sulit, tetapi untuk jemaat yang dilayani dan Injil terberita. Injil diberitakan dan jemaat boleh memahami dan mengerti. Banyak orang yang mencari dan menyelidiki, tapi Paulus mengatakan bahwa ternyata banyak orang juga termasuk bangsa-bangsa lain telah menerima rahasia-rahasia itu dan memahami serta mengerti, yaitu Kristus yang menjadi sumber dari keselamatan, Kristus yang menjadi sumber dari kekuatan, tapi juga Kristus yang adalah kepala atas jemaat. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, kita biasanya bisa melihat bendi atau andong atau apa sejenisnya ya. Karena itu ketika kuda yang dipakai sebagai alatnya, kenapa kuda harus dipakaikan kacamata? Ternyata setelah saya tanya ada beberapa orang yang membawa jenis alat transportasi itu supaya kuda bisa fokus ke depan. Dia tidak akan melirik kiri dan kanan. Dia tidak akan melihat lagi kiri dan kanan. Tapi fokus, jelas. Pelayanan kita demikian. Ketika
fokus pelayanan kita jelas, kita tidak akan ada pada sebuah tekanan demi tekanan yang mempengaruhi, yang membuat pada akhirnya kita sulit untuk bangkit atau sulit untuk melangkah. Tapi justru ketika fokus pelayanan kita jelas, di sana kita tahu bahwa ada Tuhan yang beserta. Kalau fokus pelayanan kita untuk Tuhan, meskipun ada begitu banyak hal yang dapat mempengaruhi kita, ada begitu banyak hal yang dapat menjadikan kita akhirnya kita selesai menyerah, maka pasti menyerah. Tapi kalau fokus pelayanan kita jelas dalam rangka untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melayani jemaat tanpa ada orientasi, tanpa ada motivasi-motivasi lain, maka kita yakin bahwa pelayanan kita akan diberkati, tapi juga kita akan tetap tangguh dan kokoh dalam keimanan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di bagian yang terakhir, saya melihat bahwa tangguh di medan pelayanan dan kokoh dalam keimanan. Karena di dalam Kristus kita tidak mudah diperdaya. Sekali lagi, di dalam Kristus kita tidak mudah diperdaya. Paulus sadar bahwa ada begitu banyak tantangan, termasuk di dalamnya ada filsafat-filsafat dunia. Ada sebuah tawaran-tawaran dunia. Ada sebuah pengaruh-pengaruh dunia. Dengan segala kuasanya bisa saja untuk menghancurkan, tapi juga bisa saja merubah fokus, merubah pengakuan, merubah kepercayaan jemaat yang ada di Kolose. Karena itu Paulus, dia mau mengatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Kristus, kalau pada akhirnya kita ada di dalam Kristus, kalau pada akhirnya hidup kita bagi Kristus, kita tidak mudah diperdaya. Kita tidak mudah untuk dipengaruhi oleh apapun. Karena itu dia berkata ayat 4 sampai ayat 5, demikian. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Saudara-saudara, ternyata Paulus, dia hanya mau melihat, mengantisipasi. Jangan sampai pada akhirnya orang-orang atau jemaat yang ada di Kolose, mereka diperdaya oleh ajaran-ajaran palsu. Yang juga di dalamnya menuduh status kerasulan Paulus. Yang di dalamnya juga mereka tidak yakin dengan Paulus. Mereka berusaha untuk berkata dan mempengaruhi orang-orang yang ada, supaya mereka tidak lagi percaya kepada Paulus. Tapi Paulus, dia tahu bahwa di dalam doanya, dia meyakini bahwa orang-orang yang ada di Kolose, jemaat yang di Kolose, sudah tinggal di dalam Kristus. Mereka sudah tinggal di dalam kasih Kristus. Mereka telah hidup tertib. Bahkan mereka juga telah teguh iman mereka, kokoh iman mereka dalam Kristus. Dan karena itu Paulus, dia tidak khawatir lagi. Tangguh dalam pelayanan, kokoh dalam keimanan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Kolose, tapi juga bagi Paulus, mau mengingatkan kita bahwa ternyata hidup harus diperjuangkan. Kita harus tangguh. Kita tidak harus mudah menyerah. Apalagi berputus asa. Dalam satu pujian berkata begini, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya,
Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Jikalau kita tinggal dalam Kristus, kita akan semakin kuat dalam Kristus. Dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 dan ayat 7 juga berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan saat ini? Di manakah posisi kita? Apakah pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang hanya berstatus Kristen KTP saja? Apakah kita hanya berstatus sebagai orang Kristen yang hanya karena orang tua saya Kristen, dari sisi turunan saja? Atau hidup kita ada di dalam Kristus? Seseorang ketika dia menyadari bahwa hidupnya di dalam Kristus dan Kristus bertahta dalam hatinya melalui Roh-Nya yang kudus, maka dia akan belajar untuk terus mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Dengan demikian, sebuah kondisi dan keadaan, sebuah realitas yang berat dan syarat dengan pergumulan sekalipun akan membuat dia tetap tangguh, tetap kokoh, tangguh dalam pelayanan, tangguh dalam berbagai tugas kerja, tangguh dalam segala hal, dan tetap kokoh, tak mudah menyerah, berputus asa, tetapi selalu berkeyakinan bahwa di balik itu semua ada sebuah proses hidup yang membawa dan menuntun dia semakin bertumbuh mengenal Kristus dan percayakan hidup kepada Kristus, lalu tinggal di dalam Dia, berbuah di dalam Dia, dan jadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam bagian khotbah dan perenungan kita saat ini, marilah kita dalam segala keyakinan iman kepada Tuhan, sebuah sukacita, sebuah ucapan syukur kalau pada akhirnya kita diberi kesempatan untuk menikmati perjumpaan dengan Tuhan, tapi juga dalam perenungan bersama, dalam sukacita bersama saat ini. Karena itu biarlah Allah menolong dan memberkati kita sekalian, menuntun kita dengan segala kesempurnaan kuasa-Nya, dan membawa kita untuk tetap meyakini tentang kehadiran Tuhan yang terus beserta dengan kita, sambil meyakini seperti janji Yesus ketika Dia kembali ke sorga, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sebab dengan kekuatan hikmat dari-Mu, hamba dapat menyampaikan firman-Mu. Tolonglah kami semua, berikanlah kami kekuatan kemampuan melalui hikmat Roh Kudus untuk dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.